Vladimir Putin ketakutan. Presiden Rusia tidak akan pernah mengakuinya. Dia tidak akan pernah tampil di depan umum menunjukkan ketakutannya kepada dunia. Tapi justru itulah intinya. Putin tiba-tiba menghilang sama sekali dari Kremlin. Alasannya karena sesuatu membuatnya sangat takut hingga dia bersembunyi menghindarinya. Kremlin kini tak lagi aman bagi Putin yang paranoid saat pemimpin Rusia itu berusaha melindungi satu-satunya hal terpenting baginya, yaitu nyawanya. Sudah lama sejak Putin terakhir terlihat di Kremlin. Menurut RBC Ukraine, 9 Maret adalah terakhir kalinya ada tanda-tanda keberadaan Presiden Rusia di acara publik Kremlin. Putin pernah meninggalkan Kremlin sebelumnya, tapi kali ini adalah salah satu ketidakhadiran terlama dari pusat kekuasaan Rusia yang pernah terjadi. Dan ini terjadi tepat saat Rusia meluncurkan apa yang seharusnya menjadi serangan musim semi dan musim panas yang akhirnya akan membuat mereka meraih semua yang diinginkan Putin di wilayah Donbas yang sedang bergejolak. Terlepas dari kemungkinan gagalnya serangan itu, hilangnya Putin di momen krusial menunjukkan ada yang sangat salah dalam pikiran paranoid Presiden Rusia tersebut. Dan bukti-buktinya semakin banyak bahwa dia melakukan segala cara untuk tetap sejauh mungkin dari sorotan publik. Mari kita bahas penampilan publik terakhirnya. Pada 9 Maret, Putin menghadiri pertemuan tentang pasar minyak dan gas global yang terdampak operasi Epic Fury di Iran. Sejak itu, Putin tampak mengikuti pertemuan jarak jauh, seperti 18 Maret saat mengadakan rapat daring dengan pemerintah Rusia yang konon dilakukan dari kediamannya di Novogoryovo, Moskow. Namun bahkan keabsahan pertemuan itu pun masih diperdebatkan karena ada desas-desus bahwa penampilannya merupakan rekaman video yang sudah direkam sebelumnya atau video yang sudah disiapkan. Ada beberapa tanda bahwa pemimpin Rusia memalsukan lokasinya bahkan saat pertemuan daring ini. Tipu daya di kantor sudah biasa bagi Putin. Menurut Radio Free Europe Radio Liberty (RFERL), pada November terungkap bahwa Putin telah lama menyembunyikan lokasinya. Caranya adalah menyiapkan 3 kantor identik di lokasi berbeda, sehingga tak seorang pun tahu di mana dia sebenarnya. Setidaknya itulah yang dilakukan Putin. Selama sekitar 160 hari sejak berita itu muncul, Kremlin belum merilis video atau foto Putin di kantor tersebut, menandakan pemimpin Rusia itu merasa takut. Rencana liciknya agar tak terlihat sudah terbongkar. Dan penanda visual yang membongkar rahasianya pada kali pertama kini sudah diubah. Atau Putin telah menemukan bunker dan kantor bawah tanah baru untuk beroperasi. Putin sudah bersembunyi sebelum absen terakhirnya di Kremlin. Namun disinilah semuanya makin aneh. Pada 4 Maret, tepat sebelum Putin mengambil bisa dibilang cuti panjang dari tugas-tugasnya di Kremlin, RFERL menerbitkan sebuah laporan menarik yang tampaknya membuktikan bahwa banyak penampilan Putin direkam jauh sebelum waktu kemunculan itu diklaim terjadi. Apa yang membongkar semuanya kali ini? Tanaman. Media melaporkan pada 2 dan 3 Maret bawahan Putin mengunggah video yang memperlihatkan dirinya seolah bertemu pejabat, termasuk Kepala Perbendaharaan Federal Rusia dan Gubernur wilayah Amur di Rusia Timur Jauh. Pertemuan itu dilaporkan TV pemerintah Rusia dengan rekamannya, dan disitulah semuanya mulai berubah. Menurut RFERL, tanaman aglonema di latar belakang rekaman bulan Maret menunjukkan bahwa rekaman Putin di kantornya untuk pertemuan itu sebenarnya diambil antara 9 hingga 17 Februari, bukan awal Maret. Tanaman-tanaman itu mulai membusuk pada awal Februari menurut laporan RFERL. Para pejabat jelas telah mengganti tanaman-tanaman lama itu dengan yang baru, seperti yang ditunjukkan oleh rekaman yang dipublikasikan oleh Kremlin selama bulan Februari. Namun, pertemuan bulan Maret yang baru saja kami sebutkan jelas menunjukkan bahwa tanaman-tanaman lama itu masih ada di tempatnya. Seseorang di lingkaran Putin telah melakukan kesalahan. Dengan melakukan itu, mereka mengungkapkan pemimpin Rusia merekam dirinya mengikuti pertemuan berminggu-minggu sebelum Rusia mengklaim pertemuan itu terjadi. Kantor palsu, kantor kosong, banyak kesalahan jadwal pertemuan, dan kini benar-benar lenyap dari Kremlin. Ini bukanlah tindakan seorang pemimpin yang percaya diri pada dirinya sendiri. Pemimpin yang selama ini menampilkan diri sebagai pria kuat tak terkalahkan di politik Rusia, menjadi sumber kekuasaannya lebih dari 2 dekade. Masa ketika Putin tampil dalam foto-foto yang diatur dengan cermat, menunjukkan aktivitas maskulin seperti olahraga, naik kapal selam, dan para layang, tampaknya telah berlalu. Kini muncul Putin yang berusaha keras menghilang dan menyembunyikan diri dari segalanya. Sosok kuat itu kini berubah menjadi sosok kecil Rusia yang lemah dan ketakutan, dan tak bisa menutupi kenyataan itu meski mencoba berbagai trik.
pemimpin Rusia menghilang dari publik. Alasannya karena beberapa hal berubah di Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Ataukah kita harus mengatakan sesuatu yang besar terjadi di Iran hingga membuat Putin sangat ketakutan dan bersembunyi? Ketika AS meluncurkan operasi Epic Fury, bahkan Putin pun tidak tahu betapa dahsyat dampak operasi itu bagi Iran. Ketika banyak infrastruktur militer terbakar pada hari pertama operasi, yang kini telah berlangsung hampir sebulan, satu kerugian khususnya membuat Putin merinding, dan itu terjadi pada hari pertama. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas. Ini adalah seorang pria yang seperti yang dilakukan Putin saat ini, mencoba segala cara untuk menghindari incaran musuh-musuhnya. Namun dia tetap dieliminasi dalam operasi yang sangat presisi, yang menurut Guardian hanya butuh 60 detik untuk dieksekusi AS dan Israel. CIA dan Dinas Intelijen AS menghabiskan 6 bulan mengumpulkan intelijen tentang Khamenei sebelum serangan pada 28 Februari itu. Dan kemudian, begitu saja, bom penghancur bunker dijatuhkan, langsung menembus tempat persembunyian Khamenei, membunuh dia dan sekitar 40 komandan militer Iran lainnya. Khamenei sama sekali tidak menyangka serangan itu akan datang, dan dia tidak pernah percaya bahwa Amerika akan mampu menyerangnya. Khamenei salah, dan Putin telah memperhatikan hal itu. Bukan kebetulan jika menghilangnya Putin dari Kremlin beserta segala keanehan di kantornya bertepatan dengan hari-hari tepat setelah eliminasi Khamenei. Putin menyaksikan bagaimana IS, yang secara historis merupakan musuh Rusia, melakukan operasi yang begitu mematikan dan efisien, sehingga ia tidak bisa tidak berpikir bahwa hal yang sama bisa saja terjadi padanya kapan saja. Putin tampaknya menyimpulkan bahwa tampil di depan umum di Kremlin hanya memudahkan musuh menemukannya. Saat berita soal keberhasilan IS dan Israel mendapatkan orang yang mereka incar di Iran, muncul paranoia Putin makin dalam. Menurut Financial Times, kini diyakini bahwa AS berhasil melacak lokasi Khamenei dengan meretas kamera lalu lintas di ibu kota Iran, Teheran, sebagai bagian dari operasi pengawasan jangka panjang. Bisa Anda bayangkan apa yang dipikirkan Putin saat itu? Perangkat-perangkat yang seharusnya bisa ia andalkan untuk memberikan keamanan, mungkin saja selama ini justru mengawasinya, persis seperti yang terjadi pada Khamenei. Begitu saja, rasa tidak percaya terhadap kamera pasti mulai terbentuk. Itu memberikan sudut pandang baru pada video-video yang kita bicarakan sebelumnya. Putin tak mau tertangkap saat siaran langsung yang memperlihatkan lokasinya saat bertemu pejabat Kremlin. Itulah mengapa dia pakai rekaman. Dia tentu tak ingin terlihat langsung, karena tak tahu siapa yang bisa mengawasi dan melapor ke musuhnya, baik di Kremlin atau tempat lain. Paranoia Putin akhirnya menguasai dirinya. Dan sekali lagi, ada tanda-tanda bahwa ini akan terjadi segera setelah AS membuktikan bahwa mereka bisa menyerang seseorang seperti Khamenei. Tapi sebelum kita membahas itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Jika suka, tekan subscribe agar tidak ketinggalan video. Kamera bukan satu-satunya jenis teknologi yang dihindari oleh Putin. Tanda-tanda teknofobia ini sudah terlihat sejak awal invasi Ukraina. Menjelang akhir tahun 2022, South China Morning Post memuat sebuah laporan menarik yang mengklaim bahwa Putin benar-benar menolak menggunakan internet dan malah menuntut agar semua informasi yang ia butuhkan diberikan kepadanya melalui dokumen fisik. Laporan yang sama mengklaim Presiden Rusia tak mau pakai ponsel pintar. Klaim ini didukung pejabat Rusia dan AS. Business Insider mendukung klaim itu lewat mantan perwira intelijen Rusia yang membelot. Pada April 2023, Gleb Karakulov menjelaskan semuanya dengan menyatakan, selama bertahun-tahun saya bertugas, saya belum pernah melihat dia sekalipun membawa ponsel, tambahnya. Dia tak pakai internet atau ponsel, hanya mendapat info dari orang terdekat, yang berarti ia hidup dalam ruang hampa informasi. Kini kita mulai memahami alasan kegagalan Rusia di Ukraina. Pria yang seharusnya mengelola informasi tidak memakai alat yang dibutuhkannya untuk mendapatkan informasi yang harus diterima segera demi merespons perubahan di garis depan. Permintaan Putin atas dokumen fisik membuat informasi yang seharusnya diterima instan justru tertunda berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Paranoia Putin melumpuhkan orang-orang suruhannya yang dikirimnya ke Ukraina. Namun yang lebih penting, hal itu melemahkan kemampuannya menjadi presiden kuat seperti yang ia klaim. Ini juga adalah seorang pria yang sangat takut pada kuman karena dia takut diracuni. Putin lebih memilih untuk tidak pernah naik pesawat karena dia takut pesawat itu akan diledakkan saat dia berada di dalamnya. Kamu mungkin tahu taktik ini sama seperti yang dipakai Putin pada lawan-lawannya. Mungkin Putin percaya karma
Apa yang dia lakukan bisa kembali padanya sebagai pemimpin Rusia, dan dia ingin menghilang saat taktik yang biasa dia dan Rusia gunakan itu diterapkan padanya. Apa yang mulai kita lihat di sini adalah kisah tentang seorang pria yang begitu dikuasai oleh ketakutannya sendiri, hingga dia membuat dirinya lumpuh. Tidak ada internet, tidak ada kamera, tidak ada Kremlin. Dan setelah Khomeini dieliminasi, Putin juga mulai menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan bisa lari dari apa yang semakin dia yakini bisa menimpanya. Bukan hanya kejadian pada Khomeini yang membuat Putin tak muncul di Kremlin. Eliminasi pemimpin Iran menandakan Amerika Serikat kini tak lagi mengikuti aturan lama yang mereka terapkan selama puluhan tahun. Beberapa bulan sebelum operasi Epic Fury, RS mengirim pasukan elit ke Venezuela untuk menangkap mantan presiden yang oleh banyak orang disebut diktator, Nicolas Maduro. Putin juga menyadari bahwa baik Maduro maupun Khomeini adalah sekutu Moskow. Namun Amerika Serikat melumpuhkan keduanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Sekali lagi, ini adalah efisiensi yang luar biasa, tetapi seharusnya semua ini tidak terjadi seperti ini. Putin dikenal sebagai pria yang tak terbiasa mengikuti aturan. Ketika dia perlu melakukan sesuatu di negara lain, dia bisa mewujudkannya sambil tetap memberi dirinya cukup ruang untuk menyangkal keterlibatannya. Kini dia harus melihat AS secara terbuka menyingkirkan para pemimpin yang mirip dengannya. Para tiran dan diktator yang dijatuhkan Amerika Serikat, label yang juga bisa diberikan pada Putin seperti pada Khomeini dan Maduro. Apakah dia bisa menjadi sasaran berikutnya? Pertanyaan ini pasti ada di benak Putin dan mungkin jadi alasan utama dia bersembunyi. Dia ingin tetap tak terlihat karena merasa menjalankan rezim rapuh yang mudah jadi target negara yang pada tahun 2026 saja sudah 2 kali membuktikan piawai menyingkirkan tiran. Paranoia Putin tidak hanya ada di pikirannya. Bukan hanya tindakannya di kantor palsunya dan ketidakaktifannya di Kremlin yang memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang di mana posisi Putin saat ini. Masalah sebenarnya bagi Putin adalah ini, dia begitu putus asa ingin terlihat sebagai orang kuat di saat-saat terlemahnya sehingga dia justru menyakiti rakyat Rusia. Kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa Putin sangat takut dilacak melalui internet sehingga dia sama sekali menolak untuk menggunakannya atau ponsel pintar apapun yang bisa terhubung ke internet. Tapi setidaknya sampai saat ini, dia menyadari bahwa internet adalah alat yang berguna bagi rakyat Rusia dan militernya untuk digunakan. Semua itu tampaknya sudah tak berlaku seperti banyak musuh Putin dahulu karena kini Presiden Rusia itu mengawasi pengetatan internet di seluruh Rusia. Pemadaman internet sudah biasa di seluruh negeri. Sensor digital sudah lama ada di Rusia. Namun pemadaman internet dan layanan seluler besar-besaran hingga ke Moskow adalah hal baru. Pemadaman ini adalah lanjutan dari pemadaman selektif Rusia selama berbulan-bulan yang diklaim sebagai taktik melawan drone Ukraina, tetapi tampak seperti upaya membungkam diskusi setelah drone mengenai target. CNN melaporkan banyak spekulasi tentang pemadaman ini. Sebagian mengklaim tujuannya mencegah protes masyarakat Rusia terkait mobilisasi yang diperkirakan dilakukan Putin. Pemimpin Rusia kembali berusaha melindungi diri dari ancaman yang dianggap berbahaya. Jika dia tidak melihat adanya protes, maka pasti tidak ada keinginan untuk melakukan protes. Dia mengabaikan bahwa pembatasan internet dan jaringan seluler di Rusia kini sangat parah, hingga beberapa orang terpaksa memakai walkie-talkie untuk berkomunikasi. Sebagian orang menyoroti hal-hal yang telah kita bahas tentang ketakutan Putin setelah menyaksikan perubahan rezim yang dipimpin Amerika Serikat di Iran dan Venezuela. Jika tidak ada yang bisa mengakses internet di Rusia, maka tidak ada yang bisa menggunakannya untuk mengambil foto, mengirim informasi, atau melakukan apapun yang sekecil apapun berpeluang mengungkap keberadaan Putin. Putin berusaha memperkuat kekuasaannya di Rusia meski posisinya mulai melemah. Pemadaman internet disertai kampanye melawan Telegram yang menjadi salah satu sumber informasi utama bagi banyak orang di Rusia. Kremlin telah lama bermitra dengan perusahaan teknologi lokal untuk membuat pengganti Telegram dan WhatsApp yang disetujui Putin. Messenger Max adalah aplikasi yang dibuat oleh para ahli teknologi tersebut. Dan sekali lagi, kebetulan aplikasi ini kemungkinan besar akan memberikan Kremlin akses hampir tak terbatas terhadap apa yang dikatakan oleh rakyat Rusia. Putin ingin rakyat memakai alternatif yang disetujui negara meski belum mapan daripada Telegram yang dipakai lebih dari 60% penduduk. Messenger Max lebih baik. Setidaknya, Messenger Max berarti bahwa Putin bisa membuat orang-orang terus-menerus mengawasi apa yang terjadi di internet yang terlalu ia takuti untuk digunakan. Ini adalah tanda ketakutan lain dari seorang pria yang belum terlihat di Kremlin selama sekitar 2 minggu. Dan pemadaman ini juga kebetulan bertepatan dengan desas-desus kudeta yang telah beredar di Kremlin. Walau desas-desus ini belakangan dianggap sekedar angan-angan oleh media seperti Kiev Independent,
Cerita tersebut sudah cukup menambah ketakutan pada Putin. Idenya, setelah Putin menangkap satu lagi sekutu mantan Menteri Pertahanannya Sergei Shoigu, mantan bawahannya itu merencanakan kudeta untuk menggulingkan Putin. Hal ini semakin diperparah dengan terjadinya satu lagi pemadaman internet di Moskow, tepat saat para agen Putin menangkap mantan Wakil Menteri Pertahanan Ruslan Salikov yang merupakan sekutu Shoigu yang dimaksud. Semua yang kita bahas di video ini menunjukkan paranoia Putin kini benar-benar menguasainya. Dan hal ini seharusnya tidak mengejutkan. Selain apa yang telah dilakukan Amerika Serikat di negara-negara lain, Putin sedang memimpin rezim yang berada di bawah tekanan yang semakin besar. Saat ini Ukraina telah merebut kembali lebih banyak wilayah selama serangan balasan pada bulan Februari melawan pasukan Rusia dibandingkan dengan yang berhasil dibebaskan sejak tahun 2023. Sekitar 400 km persegi atau 154 mil persegi di wilayah selatan Zaporizhia dan Dnipropetrovsk kini kembali ke tangan Ukraina yang menjadi pukulan bagi narasi Putin bahwa Ukraina adalah negara yang berada di ambang kekalahan. Propagandis Kremlin bahkan mulai berbalik melawan Putin. Salah satu propagandis tersebut adalah Ilya Romezlo, seorang pengacara yang sudah lama dikenal sebagai pendukung garis keras invasi Ukraina. Putin membalas dukungan ini dengan memberi slot di TV negara, dan Romezlo menanggapinya dengan klaim bahwa tahun 2026 adalah saat Putin akan digulingkan. Itu menurut International Business Times yang melaporkan pada 18 Maret bahwa sekutu Putin yang diduga itu mengklaim bahwa presidennya semakin lemah dari tahun ke tahun. Ada tanda jelas keruntuhan sistem yang menopang Putin selama lebih dari 25 tahun akan segera terjadi. Mungkin itulah yang kita lihat saat Putin menghilang dari Kremlin seperti yang dibahas di video ini. Putin tidak lagi menjadi pemimpin yang sangat percaya diri seperti yang selalu ia tampilkan selama ini. Setelah 4 tahun operasi militer khusus yang gagal di Ukraina, dan terutama setelah melihat apa yang dilakukan Amerika Serikat di Iran dan Venezuela, Putin telah mengalami kemunduran. Dia tidak lagi maha kuasa. Dia kini hanya diktator kecil yang ketakutan, berpindah-pindah di antara kantor-kantor rahasia dan tak mau muncul karena merasa waktunya hampir habis. Dalam pikirannya yang paranoid, ia bahkan tak tahu siapa musuhnya. Apakah itu AS, rakyat Rusia, atau sekutu Kremlin? Semua atau tak satu pun. Putin benar-benar tak tahu. Dan satu-satunya solusi baginya adalah bersembunyi sedalam mungkin di bawah tanah agar tidak ada yang bisa menjangkaunya. Dan dengan melakukan itu, dia membuat dirinya sendiri tidak lagi efektif sebagai seorang pemimpin. Awal buruk serangan musim semi Rusia tak akan mengurangi ketakutan Putin atas keselamatannya. Apa yang seharusnya menjadi awal dari gempuran besar Rusia justru berujung pada jumlah kerugian yang memecahkan rekor bagi pasukan Rusia. Kekalahan besar Rusia dalam serangan balasan Ukraina jelas bukan cara Putin yang kian melemah untuk menunjukkan kekuatan. Anda dapat mengetahui detail kegagalan Rusia di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis lebih lanjut tentang bagaimana orang paling berkuasa di Rusia digerogoti paranoia dari dalam. Terima kasih telah menonton.